Rumah itu bukan milikku. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ibu mertua, aku sudah merasa seperti orang asing. Rumah itu terlalu besar untuk hanya dihuni 3 orang, dengan interior penuh barang antik yang tampak lebih cocok ada di museum. Dindingnya dipenuhi foto keluarga yang tidak kukenal, seakan mengingatkanku bahwa aku bukan bagian dari mereka. Setiap kali aku melangkah, lantai marmernya berbunyi nyaring, seolah menegur keberadaanku. Di hadapan suamiku, ibu mertua bersikap seperti ibu peri. Lembut, perhatian, bahkan sering memelukku dengan senyum manis. Tapi saat Dika pergi bekerja dan hanya kami berdua di rumah, wajahnya berubah drastis. Pandangannya dingin, nadanya sinis, dan kata-katanya seperti disusun untuk menusuk pelan-pelan. Kamu pikir cinta saja cukup untuk diterima di keluarga ini? Tanyanya suatu siang, tanpa menatapku. Aku berusaha keras menjadi menantu yang baik. Bangun lebih pagi dari siapapun, memasak makanan kesukaan Dika, membersihkan rumah sampai ujung-ujungnya. Tapi selalu saja ada yang salah. Ibu mertua akan mencicipi makananku lalu meletakkan sendoknya dengan ekspresi kecewa. Bumbu ini hambar. Kamu juga, ternyata, ucapnya dengan nada lirih tapi menyakitkan. Hal-hal kecil lama-lama mengusikku. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal semua kamar, termasuk kamar Bu Retno, berada di lantai bawah. Saat kutanyakan, jawabannya selalu sama, mungkin tikus besar. Tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Dan suara itu berhenti tepat di atas kamarku. Yang paling membuatku curiga adalah ketika Dika harus keluar kota. Bu Retno akan mengunci kamar kami dan menyuruhku tidur di kamar tamu. Katanya demi keamanan, tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ada sesuatu di balik kamar itu, sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan padaku. Dan dalam sunyi malam yang panjang, rasa penasaran mulai berubah menjadi ketakutan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kamar tamu, memandangi langit-langit yang retak dan dinding yang mengelupas. Suara detik jam terdengar begitu keras, seakan menertawaiku. Di luar kamar, rumah ini terasa hidup dengan suara-suara samar, lantai berderit, angin menggesek jendela, dan kadang suara kursi bergeser sendiri. Saat aku hampir terlelap, terdengar suara langkah lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku bangkit perlahan dan membuka pintu kamar. Koridor gelap dan sunyi, tapi suara langkah itu masih terdengar dari atas, seolah seseorang mondar-mandir di ruang yang katanya tidak ada. Jantungku berdebar cepat. Haruskah aku naik dan mencari tahu, atau kembali tidur dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Keesokan paginya, aku memberanikan diri membuka lemari tua di ruang tengah, lemari tempat Bu Retno melarang siapapun menyentuhnya. Di dalamnya, aku menemukan foto pernikahan lama. Bukan foto Dika dan aku, tapi seseorang yang mirip Dika, berdiri di samping wanita lain yang tidak kukenal. Aku mengambil fotonya pelan-pelan, tapi tiba-tiba suara Bu Retno terdengar dari belakang, "Itu bukan urusanmu." Tangannya mencengkeram lenganku dengan kuat, dan dia mengambil kembali foto itu lalu menutup lemari dengan keras. Tatapannya menusuk, seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama dikubur. "Jangan buka apa yang tidak kau mengerti," katanya datar. Tapi sejak itu, aku tahu ada masa lalu di rumah ini yang sengaja disembunyikan dariku. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Kucuri kunci kamar dari laci meja tua yang pernah kulihat Bu Retno buka. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke pintu kamar yang selama ini dikunci rapat. Klik, pintu terbuka perlahan, dan aroma debu tua menyambutku. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang panjang, seperti menjerit setelah bertahun-tahun tertutup. Debu beterbangan, membuatku batuk kecil. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari sela tirai tipis. Di dalamnya ada tempat tidur tua, meja rias berlapis kain putih,
dan di atas dinding terpajang banyak foto. Bukan foto keluargaku. Foto seorang perempuan yang sama di setiap bingkai, berdiri di tempat yang berbeda, namun selalu bersama pria yang sangat mirip Dika. Aku melangkah masuk, mendekati meja rias. Kacanya buram, dan di sana aku melihat pantulan wajahku, atau bukan. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Kutatap kaca itu sekali lagi. Kali ini hanya aku, dengan wajah pucat dan mata lelah. Di atas meja ada kotak perhiasan berukir bunga melati. Saat kubuka, isinya hanyalah satu cincin dan surat. Surat bertulisan tangan dengan tinta yang mulai pudar. Untuk Arini, maafkan aku yang tak bisa menyelamatkanmu, tertulis di awal surat itu. Tanganku gemetar. Siapa Arini? Dan siapa yang menulis surat ini? Semakin kubaca, semakin jelas bahwa ini adalah surat perpisahan. Seseorang yang merasa bersalah, seseorang yang mencintai Arini tapi tidak mampu melindunginya dari sesuatu atau seseorang. Kata-kata itu seperti jeritan diam yang terperangkap di kamar ini. Aku menyimpan surat itu dan berbalik, tapi langkahku tertahan saat melihat lemari besar di sudut ruangan sedikit terbuka. Aku mendekat, jantungku berdebar kencang. Di dalamnya tergantung gaun pengantin putih yang tampak masih baru, meski diselimuti debu. Di lantai lemari, ada sepatu hak tinggi dan album foto. Di halaman pertama, tertulis Dika dan Arini. Saat itu juga, pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras. Aku menjerit dan berlari ke arah pintu, memutar kenop yang ternyata sudah terkunci dari luar. Suara langkah kaki terdengar di luar, pelan tapi pasti. Lalu suara yang sangat kukenal, Bu Retno. Kamu tidak seharusnya masuk ke sana. Ucapannya tenang, tapi nadanya dingin seperti es. Dan saat itu, aku sadar aku bukan istri pertama Dika yang tinggal di rumah ini. Aku berdiri terdiam di depan pintu yang terkunci, napasku memburu. Suara Bu Retno di luar terdengar semakin dekat. Ini rumahku, dan kamu harus belajar untuk menghormatinya, ucapnya dingin. Aku merasa seperti tahanan dalam istana berdebu ini, terjebak oleh rahasia yang terus menekan dadaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai mencari tahu tentang Arini. Dari tetangga yang sudah lama tinggal di sini, aku mendengar cerita pilu. Arini adalah tunangan Dika dulu yang meninggal secara misterius sebelum pernikahan mereka. Tapi tidak ada yang berani bicara panjang lebar, seolah-olah ada ancaman yang membayangi cerita itu. Di malam sunyi, aku memutuskan membuka album foto yang kutemukan di kamar rahasia itu. Wajah Arini tampak ceria dalam setiap foto, penuh harapan dan cinta. Aku juga melihat surat-surat lama yang mengungkapkan betapa dalamnya cinta Dika pada Arini. Namun, di balik senyum itu, ada kesedihan yang tersembunyi, seperti luka yang belum sembuh. Perlahan, aku mulai merasakan bayangan Arini hadir di rumah ini, tidak hanya sebagai kenangan, tapi seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuiku, suara tawa kecil, jejak kaki di koridor kosong, dan sosok samar yang selalu mengawasi dari kejauhan. Ketegangan di antara aku, Dika, dan Bu Retno semakin memuncak. Aku tahu rahasia ini bisa menghancurkan semuanya jika terbongkar. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Aku duduk berhadapan dengan Dika di ruang tamu yang remang. Suara detak jam dinding terasa begitu keras di telingaku. Aku memberanikan diri untuk bertanya tentang Arini. Wanita yang wajahnya terus menghantui rumah ini. Dika terdiam lama, tatapannya kosong, sebelum akhirnya suaranya serak membuka rahasia yang selama ini terpendam dalam hatinya. Dia menceritakan bagaimana Arini adalah tunangannya sebelum kami menikah, seorang gadis penuh cinta yang tiba-tiba pergi karena kecelakaan tragis. Dika mengaku tidak pernah benar-benar bisa melupakan Arini, dan Bu Retno merasa bahwa kenangan itu harus dipelihara, bahkan jika harus mengorbankan kebahagiaan kami. Aku mulai mengerti tekanan yang selama ini kurasakan bukan tanpa alasan. Dika menunduk,
mengakui bahwa selama ini ia terjebak di antara cinta pada masa lalu dan tanggung jawabnya pada masa kini. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakan Bu Retno, namun juga ingin melindungiku dari bayang-bayang itu. Aku merasa simpati sekaligus sedih, menyadari betapa rumitnya hubungan mereka bertiga. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan. Aku meminta Dika untuk memilih, untuk membangun masa depan bersama tanpa harus terus dihantui masa lalu. Perbincangan kami berakhir dengan janji untuk saling jujur dan memperjuangkan cinta kami, meski jalan itu tak mudah. Malam itu, aku tidur dengan hati sedikit lega, walau bayangan Arini masih mengintai. Tapi setidaknya, aku tidak lagi sendiri dalam menghadapi rahasia ini. Aku dan Dika kini saling berbagi beban, melangkah bersama menuju hari yang belum pasti, tapi penuh harapan. Setelah pengakuan Dika, suasana rumah tidak langsung membaik. Bu Retno semakin menunjukkan sikap yang dingin dan mengontrol, seolah dia masih memegang kendali penuh atas nasib kami. Setiap gerakanku selalu dia pantau, dan ucapan yang keluar dari mulutnya penuh tekanan halus yang membuatku merasa terjebak. Mimpi buruk mulai menghantuiku setiap malam. Aku sering terbangun oleh bisikan-bisikan samar dan tawa yang tidak jelas asalnya. Kadang, aku merasa ada sosok yang mengintai dari sudut kamar, bayangan yang selalu menghilang saat aku berusaha melihatnya dengan jelas. Rasa takut dan kesepian mulai merayapi pikiranku. Dika pun terlihat semakin jauh dan terasing. Ia terjebak dalam dilema antara ibunya dan istrinya. Kami jarang bicara dari hati ke hati seperti dulu. Aku tahu dia juga terluka, tapi aku merasa harus berdiri sendiri menghadapi tekanan ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi labirin ketakutan dan rahasia. Suatu hari, aku menemukan sebuah kotak kecil di balik lemari tua. Di dalamnya, ada barang-barang pribadi Arini, sebuah kalung dengan liontin kecil dan surat yang belum sempat terbaca. Aku menyimpan barang itu dengan hati-hati, merasa bahwa aku harus memahami Arini lebih dalam agar bisa mengerti semua yang terjadi. Malam itu, dengan barang-barang Arini di tanganku, aku bertekad untuk melawan bayang-bayang masa lalu. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Aku harus kuat, untuk diriku, untuk Dika, dan untuk masa depan yang belum pasti. Aku membuka lembar demi lembar buku harian Arini dengan hati berdebar. Kata-katanya penuh emosi, mengungkap rasa tertekan dan terkungkung oleh Bu Retno yang terlalu mengatur hidupnya. Arini menulis tentang impiannya yang terkubur dan bagaimana ia merasa terjebak dalam bayang-bayang keluarga. Semakin aku membaca, aku merasa ada ikatan kuat antara aku dan Arini. Kami berdua pernah mengalami tekanan yang sama, terjebak dalam tradisi dan tuntutan yang mengekang kebebasan. Rasa sakitnya menjadi pengingat bahwa aku harus berani mengambil langkah untuk mengubah nasibku. Di halaman terakhir, Arini menulis harapannya agar suatu hari keluarganya bisa melepaskan masa lalu dan hidup dengan damai. Aku menangis membaca kata-kata itu, merasa beratnya perjuangan yang harus kujalani tapi juga mendapat semangat baru. Dengan buku harian di tangan, aku memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Dika dan Bu Retno. Aku tidak mau lagi diam dan membiarkan bayang-bayang Arini menghalangi kebahagiaan kami. Aku ingin kami semua menemukan kedamaian. Malam itu aku tidur dengan tekad baru, tahu bahwa perjalanan ini akan sulit tapi aku siap menghadapi apapun demi hidupku dan masa depan bersama Dika. Aku memutuskan untuk membuka pembicaraan yang selama ini aku hindari. Dengan keberanian yang baru kutemukan, aku mengajak Dika dan Bu Retno duduk bersama. Aku ingin mereka tahu bagaimana perasaanku, bahwa aku bukan sekadar bayangan yang harus menghilang di tengah kenangan mereka. Awalnya Bu Retno menolak mendengar dan menolak perubahan itu. Namun, aku tetap tegas dan terus menjelaskan bahwa aku ingin membangun masa depan bersama, bukan hanya menjadi pengganti yang tak terlihat. Dika pun mulai ikut berbicara, menyatakan dukungannya padaku. Pertemuan itu diwarnai pertengkaran hebat, kata-kata pedas terlontar dan emosi memuncak. Tapi di balik itu,
aku melihat adanya kejujuran yang lama terpendam. Bu Retno mulai menurunkan pertahanannya, walau perlahan dan dengan berat hati. Kami bertiga berusaha memahami satu sama lain. Aku dan Bu Retno yang dulu saling berseteru mulai menemukan titik temu. Sedikit demi sedikit, bayang-bayang masa lalu yang menyesakkan mulai menghilang, memberi ruang bagi harapan baru. Akhirnya, aku merasa bahwa jalan untuk kebahagiaan kami tidak lagi tertutup. Meski prosesnya panjang dan penuh liku, aku percaya kami bisa melewati semuanya dengan cinta dan pengertian. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, suasana di rumah mulai berubah. Bu Retno perlahan melepaskan kendali yang selama ini ia pegang erat. Aku melihat senyum kecil di wajahnya, tanda bahwa dia mulai menerima kehadiranku sebagai bagian dari keluarga. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aku dan Dika mulai membangun kebersamaan yang dulu hampir hilang. Rumah ini yang dulu terasa sempit dan menekan, kini perlahan menjadi tempat yang hangat dan penuh harapan. Meskipun luka lama belum sepenuhnya hilang, kami belajar untuk memaafkan, baik satu sama lain, maupun masa lalu yang tak bisa diubah. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku tidak lagi merasa takut menghadapi masa depan. Bu Retno pun mulai membuka hatinya. Dia berbagi cerita lama yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya, dan aku mendengarkan dengan penuh pengertian. Ada rasa lega di antara kami yang baru bisa kurasakan setelah lama tertahan. Aku percaya, dengan langkah kecil ini, kami sedang membangun fondasi yang kuat untuk keluarga kami. Aku merasa bebas, bukan hanya dari tekanan masa lalu, tapi juga dari ketakutan dalam diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku merasa ada kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rumah ini kini bukan lagi tempat yang penuh bayang-bayang dan ketakutan, melainkan tempat di mana aku dan Dika bisa tumbuh bersama dengan cinta yang tulus. Bu Retno pun berubah, menjadi sosok yang lebih hangat dan menerima. Aku dan Dika mulai membangun masa depan yang kami impikan, tanpa harus terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Kami belajar saling mendukung dan menghargai, melewati hari dengan komunikasi yang jujur dan penuh pengertian. Setiap langkah kecil menjadi fondasi untuk kebahagiaan kami. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku merasa kuat karena aku tidak lagi berjalan sendiri. Cinta dan pengertian menjadi cahaya yang menuntun kami melewati kegelapan yang pernah menyelimuti. Aku percaya, setiap luka bisa sembuh dengan waktu dan keikhlasan. Bu Retno pun membuka lembar baru dalam hidupnya, melepaskan bayangan Arini yang selama ini membelenggunya. Kini ia bisa mencintai kami sebagai keluarga, tanpa syarat dan tanpa harus hidup dalam masa lalu yang menyakitkan. Hal ini memberiku harapan besar akan masa depan kami. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap melangkah dengan hati yang bebas dan penuh harapan. Rumah ini kini menjadi tempat yang benar-benar kami sebut rumah, penuh cinta, pengertian, dan awal baru yang cerah.